dan sering menjadi lokasi terjadinya kecelakaan. Jadi lokasi itu rawan banget kecelakaan. Gue tuh pakai motor dalam perjalanan ini, naik motor itu Grand Astrea. Perhatian, perhatian. Podcast Ngobrol Gak Guna segera berangkat. Para penonton dan pendengar yang memiliki kuota dipersilahkan masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di podcast Ngobrol Gak Guna. Kali ini gue membawa sesuatu yang berbeda, ya. Tetap ngobrol, tapi sesuatu yang berbeda, yaitu dimana gue mencoba untuk menggambarkan sebuah perjalanan yang menurut gue secara pribadi itu sangat spesial. Yang pertama, kenapa gue sebut spesial? Karena pertama, gue tuh pakai motor dalam perjalanan ini, naik motor itu Grand Astrea tahun 1996 tepatnya. Dan sejak dipakai, motor itu tuh nggak pernah pergi jauh. Paling jauh itu Puncak Bogor lah, itu paling terjauh, ya. Lalu untuk yang spesial yang kedua, touring menggunakan motor gue saat itu adalah terakhir tuh tahun, kalau nggak salah itu sekitaran tahun 2007, ya. Tuh gue lakukan perjalanan menuju Yogyakarta, tapi waktu itu masih pakai Vespa. Dan spesial yang ketiga, jalur yang gue lewati ini sebenarnya adalah nggak terlalu ini banget lah, nggak terlalu pertama lah, karena beberapa kali gue pernah lewat jalur ini tapi pakai mobil dan pakai Vespa. Yang pertama sekali pakai Vespa, ya. Dan ini adalah pertama kalinya gue lewati jalur ini dengan menggunakan motor Grand Astrea 96. Saat itu gue bareng sama Ajis, adik ipar gue. Dia juga punya vlognya untuk perjalanan ini. Nanti ada di akhirnya, ya, di akhir video. Nanti lihat aja, klik aja untuk YouTube-nya. Jadi kalau Ajis itu pakai Ronin 225, sementara gue pakai Grand Astrea 96. Gue berdua menyusuri jalur Cikidang menuju pantai Batu Bintang. Jalan Cikidang di Sukabumi adalah jalur alternatif yang ekstrim kalau menurut gua, ya. Itu juga menghubungkan antara jalur Cibadak dan juga menuju Pelabuhan Ratu. Ini dikenal sebagai jalur tengkorak, atau enggak kayak si Tinjal Lawik, ya. Itu memang jalan ini nih memiliki kontur yang menanjak, menurun, belok, turunan, tajam, curam gitu, ya. Dan tikungan yang terkenal yaitu tanjakan letter S. Jadi kalau dari arah Ciawi sebelum terminal Cibadak, jalan tuh beradanya di sebelah kanan, lalu kita belok kanan tuh masuk. Kita akan menyusuri di jalur Cikidang ini. Itu adalah beberapa desa yang akan kita lewati seperti Cicare, lalu juga ada Cijambe, ada Cikidang sendiri sebagai kecamatannya, lalu juga ada desa Mekar Nangka, lalu juga ada desa Nangka Koneng, dan juga ada desa Pangkalan serta desa Taman Sari. Dari dulu sejak lewat jalur ini, gue akui kalau jalur alternatif Cikidang ini memang indah serta memanjakan mata para pengendara. Tapi di balik keindahan itu, pengendara yang belum terbiasa, terutama yang baik motor baik mobil, ya, itu juga harus ekstra hati-hati karena jalannya tuh berkelok-kelok. Jadi nanti belok
ya, belok naik turun belok lagi gitu aja, berkelok-kelok lah pokoknya. Dan jalan ini juga banyak membuat sukses sukses tanda kutip orang yang, terutama kalau yang naik mobil itu bisa aja wow pusing gitu ya. Tapi kalau yang biasa ya, kalau yang nggak biasa ya baru pertama kali. Selain jalur yang berkelok-kelok, ada salah satu titik yang sangat berbahaya dan sering menjadi lokasi terjadinya kecelakaan. Jadi lokasi itu rawan banget kecelakaan karena pada, kalau nggak salah tuh ya, yang gue baca itu di tahun 2018 memang ada satu kejadian yang menewaskan hampir 21 orang ya. Dan itu kalau nggak salah bis tuh, itu mau nanjak tuh. Jalur itu terkenal dengan letter S Cikidang. Jadi di mana sebuah tanjakan tuh yang berkelok. Lalu kalau kita melewati jalan ini, pengendara tuh harus sangat hati-hati, karena gue sendiri merasa ketika pas pas ngelewatin ini agak sedikit hampir crash gitulah ya, karena begitu turun langsung belok banget, tajam banget gitu. Dan di jalur di tikungan letter S ini, di jalurnya Cikidang Sukabumi ini, lokasi yang tepatnya itu kalau kalau tidak salah menurut peta itu ada di Kampung Bantar Selang ya, yang secara administratif berada di wilayah Desa Cijambe, Kecamatan Cikidang, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Jalurnya lihat asik banget nih. Bagi orang-orang yang masih ngeri lah ya saat melewati letter ini, apalagi yang baru pertama kali ngelewatin, itu diharap hati-hati. Biasanya akan ada petugas khusus yang berjaga di sekitar letter S Cikidang tersebut, terutama saat-saat hari-hari besar atau liburan-liburan. Kalau kemarin pada saat gue lagi jalan bareng Ajis, itu adalah ya satu deh kalau nggak salah, itu ada satu, tapi bukan di tanjakan letter S nya, ada satu di tanjakan yang kedua. Nah, jadi di sini ada satu tanjakan lagi yang membuat motor gue tuh agak ngos-ngosan dan cukup was-was gue juga ya, dengan kondisi motor gue tuh cukup was-was. Jadi pas belok langsung nanjak dia. Itu jadi tadi jalur letter S itu membuat gue agak ciut nyali gue. Nah pas naik ini yang membuat gue was-was, itu motor gue takutnya nggak kuat gitu, tapi alhamdulillah motor ini kuat. Tikungan yang mematikan di Jalan Cikidang ini adalah contoh lain dari kisah, katanya cerita di daerah ini tuh misterius ya, mistis-mistis gitulah ya, yang tersembunyi di balik keindahan alam Sukabumi. Jadi ya ada mungkin beberapa pengendara atau juga beberapa yang memang touring lewat jalur itu pernah ketemu atau gimana, mungkin ada. Tapi karena kebenaran alhamdulillah gue sama Ajis itu pas jalan siang, jadi ya alhamdulillah sampai sejauh ini aman-aman aja ya. Yang pasti kita ketika berjalan, mulai jalan atau kemanapun sebenarnya kita tetap mesti membaca baca doa ya. Lalu juga kita akhiri dengan ucapan alhamdulillah atau segala macam. Dan juga kita kalau bisa mentaati peraturan-peraturan yang ada di wilayah tersebut tentunya, seperti ya mungkin tidak buang sampah, nggak kencing sembarangan. Ya pasti intinya waspada dan juga fokus ketika mengendarai di jalur ini atau juga baik di jalur manapun.
Dan ketika lepas 10 menit 10 menit lah mau nyampe satu titik lokasi, yaitu Pantai Batu Bintang, motor gitu ada kendala. Pas banget 10 menit lah, 10 menit pengen ke Batu Bintang tuh gear depan itu copot. Pikiran gue tuh rantainya copot, gue tuh gear depannya tuh lepas banget dari dudukannya. Alhamdulillah sekali lagi, paling jarak sekitar 3-4 meter tuh ada bengkel, namanya bengkel AA Tegar. Orangnya baik, helpful lah pokoknya, dan dia ngerjain apa yang memang gue butuhkan, dan kita langsung lanjut jalan lagi. Oke, jadi itu perjalanan salah satu yang spesial buat gue untuk di kesempatan Juli 2026 kemarin. Satu yang tidak gue duga, dengan motor yang memang tidak pernah berjalan jauh, tapi alhamdulillah nyampe PP bolak-balik ya, dan sampai di lokasi yang memang kita tuju. Jadi mudah-mudahan aja untuk obrolan untuk perjalanan ini bisa menjadikan satu pengalaman tersendiri buat kalian semuanya. Yang pasti jalur Cikidang ini adalah jalur yang alternatif, tapi jalur yang asik banget. Yang pasti hati-hati. Oke, kita ketemu lagi untuk di obrolan berikutnya. Mudah-mudahan untuk obrolan sekarang bisa berguna buat kamu semuanya. Sampai ketemu lagi. Tetap jaga hati-hati di jalan manapun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.